تقبل مشكورا. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa'din wa ala nasabi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Pertama marilah kita sampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat dan nikmat Islam kepada kita semua. Tanpa pula marilah kita sampaikan salawat kita kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya hormati, ayah anda dan ibunda, alhamdulillah pada para asatid, al-mukarram, Ustaz Kamal, pada al-mukarram, Ustaz Tijani, dan juga alhamdulillah kepada Ibu Ustaz, Ustaz Abdan, dan juga Ustaz Yusuf. Alhamdulillah rasa sayang saya dan rasa bahagia saya kepada saudara-saudara saya, kepada hadirin semua. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Amin. Sahabat itu yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, marilah kita lebih baiknya menjalankan salat Al-Fatihah untuk guru besar kita Al Hasan dan Al Harun. Mudah-mudahan ilmunya menurun kepada kita. Amin. Al-Fatihah. Saudara-saudara, sahabat yang dirahmati Allah, baik. Sekarang ini yang saya sangka pasti antum semua masih berpuasa, dan saya yakini bahwa antum semua mungkin puasa Allah kita masih tahu kan? Boleh tidak? Memang omongan kita bau. Orang yang berpuasa itu memang kalau ketika ngomong bau itu kalau di hadapan manusia. Akan tetapi sebagaimana telah dibicarakan oleh guru besar kita, Ayahanda, orang yang berpuasa itu memang bau dalam berhadapan dengan manusia. Akan tetapi di sisi Allah derajat orang berpuasa baunya seperti bau minyak di sini, minyak paling wangi apa? Minyak yang paling wangi di dunia itu orang berpuasa ketika berhadapan dengan orang bau. Tetapi di sisi Allah tidak jauh. Kata Allah, orang yang berpuasa mulutnya bau di dunia, akan tetapi di hadapan Allah mulutnya berbau seperti minyak yang paling wangi di dunia. Subhanallah. Seperti yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dasar iman dan berharap pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh sebab itu dalam Allah ada yang berpendapat bahwa puasa itu mempunyai 3 kelas. Satu kelas yang pertama, sebenarnya saya berat juga untuk mengungkapkan kelas yang pertama. Soalnya kelas yang pertama ini namanya kelas awal, tidak awal bapak saya. Saya ragu juga, berat juga. Baik sahabat, kelas yang pertama adalah kelas awal, puasa kelas awal. Yang kedua, puasa kelas istimewa. Yang ketiga, kelas puasa super istimewa. Baik, berkaitan dengan puasa kelas awal, berpuasa dengan menahan
palsu. Itu dalam kelas awal. Sekarang kelas yang kedua. Kelas yang kedua adalah kelas istimewa. Yaitu kelas istimewa adalah orang-orang kalangan kaum sholihin. Yaitu mereka mengendalikan agar tidak mendapatkan dosa atau menjauhkan segala perbuatan yang akan mendatangkan dosa, seperti menjauhi ngomong-ngomongin orang atau bercanda yang mendatangkan dosa atau meledek orang, menghina orang. Itu dalam kelas istimewa itu harus dijauhkan dalam puasa istimewa. Akan tetapi di dalam semua ini tidak akan tercapai apabila harus memiliki 5 hal. Hal yang pertama adalah menjaga pandangan mata dari hal-hal yang tercela dalam syariat. Hal-hal yang tercela, pandangan yang tercela dalam syariat, seperti contoh misalkan kita datang keluar, kita yakin nggak bakalan melihat ayam pada bulunya, yakin nggak? Itu adalah hal-hal yang pandangan tercela dalam syariat. Hal yang kedua adalah menjaga lisan kita dari berbohong, ngomongin orang lain, menjelek-jelekin orang lain, berdusta, mengadu domba, bersumpah palsu. Oke, bersumpah palsu di sini misalkan ada orang yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia berjalan. Ketika kita lagi berjalan, dia melihat wanita. Kemudian si temannya ini berkata, kamu suka gak sama wanita? Enggak. Kemudian kamu suka sama wanita? Enggak, itu Allah, gak suka. Itu kan sama suka palsu. Masa kita mungkin gak suka sama wanita? Suka lah. Waktunya coy. Hal yang ketiga adalah menjaga pendengaran hal-hal yang tidak benar, suara-suara yang tidak benar. Misalkan contohnya lagi nih, kita keluar, pas kita keluar tiba-tiba di rumah kita ada majlis minum, misalkan ada majlis minum. Pas ketika kita lewat, tiba-tiba majlis minum membicarakan, misalkan kita mendengar sedikit, tahu nggak siapa Jokowi itu? Jokowi siapa? Saudaranya itu Bin. Nah itu ngomong-ngomong tidak benar. Pasti di dalamnya mereka betul menjelek-jelekan. Terus kita mendengarnya. Dan semua itu pasti omongan yang tercela. Kita mendengarnya itu tidak baik. Disebutkan puasa kita belum sempurna. Hal yang keempat adalah menjaga tubuh kita dari hal-hal yang tercela. Misalkan juga menjaga perut kita dari makan makanan yang dari halal-haramnya. Misalkan di kampung, misalkan kita main ke kebun jam 12 ya, di tebing ada banyak jambu. Di jambu kalau dimakan enak-enak. Terus dia berpikiran, ini jambu punya siapa? Kalau diambil buat buka enak nih. Kemudian terus dia mengambilnya untuk berbuka puasa. Sudah dilakukan misalnya. Itu kan tercela. Udah izin belum dia? Belum. Terus dia berniat untuk apa? Berbuka puasa. Nah, itu belum baik juga puasanya. Salah itu yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Hal min syai'in laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal aqas." Beberapa orang yang berpuasa, beberapa orang yang
berpuasa, akan tapi dia tidak memperoleh keuntungan atau pahala, akan tetapi yang dia dapat adalah hanya lapar dan haus. Seperti tadi yang mengambil jambu karena untuk berbuka doa, dia tidak memikirkan tuh, misalnya tidak memikirkan, saya ingin puasa yang baik. Ini bulan Ramadan, bulan suci, bulan penuh keberkahan. Puasa, misalnya orang sudah tahu puasa yang baik itu gimana. Tidak boleh mengambil barang lain atau milik orang. Baik. Yang kelima adalah tidak boleh memperbanyak makan makanan ketika berbuka puasa. Sahabat yang Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah saja berbuka cuma hanya kurma dan ayam dadar saja. Maka di sini disebutkan tidak boleh berbanyak makan makanan pada berbuka puasa. Emang sih kita berbuka puasa pengennya semua aja dimasukin pulang-pulang, karena dalam keadaan haus, lapar, ya kan? Baik sahabat yang Allah, kesimpulannya adalah apabila kita ingin berpuasa di orang yang berpuasa dengan baik, kita tinggalkan tuh yang tadi, hal yang pertama, menjaga pandangan mata dari hal-hal yang tercela dalam syariat, juga meninggalkan hal yang membuat, menjaga lisan dari berbohong, dari menduga, sumpah palsu, dan juga dalam semua hal ini kita harus meninggalkannya. Jadi saya bantu dalam Allah, cuma ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila bagusnya itu dari Allah, apabila salahnya itu tidak mungkin dari saya, karena saya semua manusia juga mempunyai kesalahan dan lupa. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.